Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur ketika pagi ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk boleh menapaki hari yang baru. Dan berjumpa lagi di Sabda Pagi Sion Winangun. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Hari di mana kami boleh menikmati nafas kehidupan. Dan sebelum kami akan beraktivitas ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan menolong kami agar kami dapat mengerjakan seluruh aktivitas kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ketiga sampai 5, yang bunyinya demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Manusia dalam hidupnya tidak luput dari perbuatan salah yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Manusia yang berdosa membutuhkan pengampunan dari Tuhan Allah. Oleh kasih-Nya, dosa manusia diampuni supaya boleh menjadi orang yang lebih baik. Sementara untuk menjadi orang yang baik, maka kita selalu berdoa dan berharap, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kehendak manusia cenderung mengikuti keinginan dagingnya, sehingga sangat rapuh dan cenderung lebih mudah jatuh ke dalam pencobaan dan godaan iblis. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan kehendak Tuhan sebagai perisai dan benteng kehidupannya. Menyerahkan segala persoalan atau pergumulan kepada Tuhan memang tidaklah mudah, tetapi ketika kita mampu melakukannya, maka berkat dan janji keselamatan akan kita terima. Dalam pembacaan ini, Paulus dengan tegas berkata bahwa orang yang menolak Injil Tuhan sama halnya dengan menolak berkat, dan orang itu pasti binasa. Menolak Injil Kristus berarti mereka sedang dikuasai oleh tabiat jahat di hadapan Allah. Tabiat jahat seperti itu tampak dalam tindakan yang nyata, melalui perbuatan-perbuatan, contohnya mencuri, berdusta, berzina, bahkan membunuh, bahkan korupsi, yang pada akhirnya mereka semua itu akan menerima hukuman dan kebinasaan. Paulus menegaskan bahwa Injil tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang sengaja menolak Injil dan tetap melakukan segala yang jahat. Orang seperti inilah pasti akan mendapat hukuman. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia mencerminkan bahwa mereka sedang dikuasai oleh si jahat atau si iblis atau ilah zaman ini. Karena iblis dapat mempengaruhi, bahkan mencelakakan umat manusia untuk tetap ada dalam ikatan dosa. Iblis adalah pendusta, pembunuh, pencuri, serta kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dia lakukan. Bahkan iblis dapat membutakan hati manusia supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Surat Paulus yang disampaikan bukan dalam rangka membuat pembelaan tentang Injil yang diberitakannya, tetapi memberi penegasan bahwa Injil itu adalah benar dan berasal dari Tuhan Allah. Karena itu orang yang berjalan menurut Injil Tuhan pasti diselamatkan. Paulus bukan meninggikan dirinya, melainkan supaya Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan.
Paulus sebagai hamba Tuhan tampil supaya Injil Kristus dipermuliakan dan bukan dirinya. Karena ia menyadari bahwa oleh kehendak Tuhanlah sehingga dia boleh menjadi pemberita Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dan rasakan, apakah itu kekuatan, kesehatan, dan berkat, bahkan pergumulan, semuanya itu adalah karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, janganlah berbuat jahat supaya berkat Tuhan Allah tetap mengalir dalam keluarga kita. Mintalah dan agungkanlah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, supaya kehendaknya yang jadi dan bukan kehendak kita. Tinggikanlah Tuhan, maka segala hormat dan kemuliaan pasti dinyatakannya kepada kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bermohon, berserah dan berharap kepadamu, agar kehendak-Mu saja yang jadi di dalam kehidupan kami, dan bukan kehendak kami. Amin.